Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Brosis, ngobrol with OSIS. Ikan hiu makan ide, selamat datang di Brosis ketiga. Nah teman-teman, di sini bersama saya Tika Aunia, kita akan membahas topik yang sangat-sangat relate di kehidupan para remaja, yaitu healthy life with healthy mind. Hidup sehat dengan pikiran yang sehat. Nah teman-teman, kita kan masih di usia remaja nih. Usia dimana dihadapkan oleh banyak banget pilihan untuk menentukan keputusan. Dihadapkan pada kenyataan yang sering banget bikin kita stres, overthinking, dan bahkan sampai ada yang harus konsultasi karena mental health issues ini. Nah, kali ini kita bakal ngomongin topik yang kece ini bersama narasumber kita yang tentunya nggak kalah kece dong. Siapa lagi kalau bukan Bu Farah? Hai Bu Farah. Halo Tika, terima kasih ya sudah undang saya di sini. Ya. Gimana Bu kabarnya? Oke, alhamdulillah kabarnya sehat dan senang banget karena memang sekarang apalagi kemarin sudah mendengar kabar sudah boleh buka masker ya. Kelihatan cantik. Oh, terima kasih. Awalnya kan Tika cantiknya juga. ketutupan gitu Bu. Tertutup masker sekarang Yeah. sudah terbuka ya. Oke. Nah, makasih banget ya Bu Farah udah mau datang ke acara podcast Brosis kita kali ini. Apapun buat Brosis, saya akan datang di sini. Aduh. Nah, aku mau bacain sedikit CV-nya Bu Farah nih. Oke. Beliau bernama lengkap Farah Zali Adila dengan titel Sarjana Psikologi Islam. Beliau memiliki skills yang luar biasa nih. Yang pertama yaitu MC. Bu Farah ini sering banget nge-MC. Jadi kalian nggak perlu kaget ya kalau sering banget lihat Bu Farah nge-MC di MAN. Kalau di MAN berarti jangan bosan-bosan lihat saya nge-MC. Semisal satu minggu ada 3 acara, berarti kalian akan ketemu saya 3 kali. Profesional banget nih nge-MC-nya pastinya. Masih belajar. Nah yang kedua, Bu Farah juga seorang radio announcer. Kalau yang ini terkait dengan radio announcer, sebenarnya ini sudah lama sekali saya lakukan karena dulu ada salah satu UKM di kampus saya, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sini kayak semacam kegiatan ekstra ya. Nah di UKM itu ada yang namanya radio Gema Mahasiswa atau RGM. Di sana saya sebagai announcer atau penyiar. Jadi posisinya sama seperti Tika, interviewing. Iya, menginterview siapapun. Waktu itu ada dosen, kemudian juga ada dari pihak senat, ada teman-teman dari teman musik dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu Bu Farah seorang listening. Terkait dengan ini, skill listening. Skill listening ini sebenarnya bukan listening music atau mungkin listening apapun ya, tapi listening ini terkait dengan hal-hal di dalam psikologi. Jadi kalau di psikolog memang banyak orang yang bisa mendengar, akan tetapi tidak banyak yang bisa mendengarkan kisahnya orang, terutama dari, misal dia cerita dari A sampai Z nih. Nah, banyak orang yang abai ketika diajak cerita, bukannya saling memandang atau memperhatikan, tapi justru main gadget sendiri. Nggak dihargai Bu. Betul. Tika pernah merasa itu? Ya ampun, aku ngomong nggak didengerin. Tapi nggak didengerin. Nah iya, makanya skill listening itu penting sekali. Jadi mendengarkan kisahnya orang lain, benar-benar hadir saat orang itu cerita. Nah selanjutnya mau bacain work history-nya Bu Farah nih. Bu Farah pernah menjadi freelance transcription officer di IAIN Wali Songo Semarang. Beliau pernah menjadi field surveyor dan social worker di Kementerian Sosial Kabupaten Jepara. Dan beliau juga pernah menjadi guru agama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali. Dan akhirnya beliau menjadi guru kita di MAN 1 Jepara. Yeay, akhirnya ketemu Tika, kemudian juga hadir di sini Brosis. Ketemu sama teman-teman, oke. Nah, ngomongin tentang kesehatan mental nih. Sebenarnya Bu Farah pernah dengar nggak kata healing? Kata healing, sering banget ya sekarang. Anak muda zaman sekarang dikit-dikit healing, dikit-dikit Iya healing. betul tuh, generasi Z nih, Gen Z biasanya. Dasar Gen Z. Sukanya kalau semisal udah bingung, udah apa namanya, pusing, butuh healing nih. Nah, sedangkan konsep healing yang diperdengarkan ke generasi milenial, Gen Z ya kalian, ke Gen Z hari ini adalah healing maknanya adalah jalan-jalan. Padahal bukan itu. Kalau kita mau belajar psikologi Gen Z ini ya, saya katakan sama teman-teman,
healing itu maknanya bukan sekedar jalan-jalan, tapi juga lebih kepada bagaimana caranya menyembuhkan diri. Penyembuhan. Ya, penyembuhan. Jadi kalau memang tidak sakit, ya jangan pakai kata healing. Mungkin bisa ganti nih. Kalau misal jalan-jalan berarti pakainya kata reward atau menghargai diri sendiri. Kasih hadiah nih. Hadiahnya apa? Oh, bisa jalan-jalan, belanja, makan makanan yang disukain. Itu part of reward. Tapi kalau healing tidak harus yang bersifat jalan-jalan, tapi bisa jadi semisal hanya main HP atau dalam waktu satu hari ada waktu untuk diri sendiri. Me time gitu. Me time, betul. Itu juga part of healing. Tuh. Nah, apa sih Bu pentingnya menjaga kesehatan mental itu? Nah, terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan mental, sama seperti kita. Jadi kalau manusia itu kan ada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi fisik, yang kedua adalah dimensi kejiwaan. Nah, ada dimensi fisik sama dimensi kejiwaan. Ini harus balance. Jadi kalau fisiknya aja yang disehatkan, tapi jiwanya merasa kering, nah ini yang kasihan. Karena nanti ketika dia nggak ketemu sama teman-teman, dia merasa sepi sekali, lonesome. Jadi sendiri itu dia nggak betah. Nah, jadi harus balance antara tadi menyehatkan secara fisik juga menyehatkan secara mental. Jadi kalau fisiknya makan nih berapa kali sehari nih? 3 kali sehari. Ada juga kemudian olahraga, kemudian tidur yang cukup, maka mentalnya juga harus dikuatkan. Bisa jadi satu tadi self healing, yang kedua bisa pakai zikir karena kita juga Islam. Muslim, ya itu termasuk salah satunya. Menjaga kesehatan mental. Nah, jadi harus seimbang dong guys. Fisik sama jiwanya tuh harus seimbang. Harus balance. Nah, kesehatan mental itu kan dipengaruhi oleh banyak hal nih Bu. Nah, faktor apa saja nih Bu yang mempengaruhi kesehatan mental? Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kalau bagi saya faktornya akan ada banyak faktor. Yang pertama adalah faktor internal, faktor dari dalam kita sendiri. Bagaimana ketika kita merespon satu masalah tertentu. Contoh misal ada masalah A, bagaimana kita mensikapi masalah tersebut. Ini faktor internalnya. Tapi kalau yang kedua ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Faktor eksternalnya apa? Banyak sekali. Contohnya, yang pertama adalah keluarga atau saya bisa katakan orang tua dan juga saudara-saudara. Yang kedua adalah faktor pendidikan. Yang ketiga, ini yang nggak kalah penting, terutama juga Gen Z, adalah faktor circle pertemanan. Circle-circlean sekarang ya kan. Terus seringkali kita kan dengar, circle-nya toksik semua nih. Tapi kalau Tika, circle-nya gimana? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, oke. Yang penting nggak toksik. Gimana sih kalau toksik itu? Ya berarti yang memang satu mungkin sering memandang fisik dan lain sebagainya, ini termasuk toxic circle. Kayak milih-milih teman gitu ya Bu? Bisa jadi itu, milih-milih teman, terus juga yang itu kayak gini nih, nggak usah ditemenin. Yang ini kayak gini. Body shaming nih. Nah, pendapat Bu Farah nih, faktor keluarga itu mempengaruhi nggak sih Bu? Misalnya, ada salah satu orang tua dari kita yang mengalami depresi, ada kemungkinan nggak itu ke anaknya? Nah, terkait dengan apakah orang tua ini menjadi salah satu faktor, jelas tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa memang salah satu faktor eksternalnya adalah keluarga atau orang tua tadi. Kalau memang ada orang tua yang mengalami depresi, kemudian cara menanggapi depresi tersebut kita bisa lihat. Saya contohkan, misal ada orang tua yang ketika mengalami masalah tertentu, cara menanganinya atau merespon masalah tersebut adalah dengan lempar piring atau saling cekcok. Kira-kira gimana? Anaknya kalau lihat itu setiap hari bagaimana? Akan ditiru sih Bu pastinya. Betul. Nanti jadi ketika anak ini keluar dari lingkungan keluarganya, kemudian dia bareng sama teman-temannya, ini yang akan terjadi ketika ada masalah sedikit atau ada masalah tertentu, maka yang dia lakukan adalah tadi pakai kekerasan. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau semisal orang tuanya tadi yang disebutkan adalah orang tuanya atau mungkin keluarganya depresi. Cara menanggapi depresinya adalah, cara responnya adalah dengan melukai dirinya sendiri. Dan ini dilihat anak setiap hari, setiap orang tuanya mengalami atau merespon hal yang negatif itu dengan melukai diri sendiri, maka anaknya juga akan tiru ketika dia keluar, kemudian menghadapi masalah tertentu, apalagi masalahnya besar, satu tadi, bisa kemudian, anak remaja tuh sering nyeris ini ya, kasihan tangannya gitu, sakit, betul. Nah, ini juga part dari bahwa dia punya bad mental issues ya, health mental issues di situ. Berarti dia cukup buruk untuk menanganinya. Jadi penting sekali peran orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak-anaknya.
Nah, ngomong-ngomong setelah kita tahu pentingnya menjaga kesehatan mental, pengertiannya, faktor-faktornya, terus gimana sih Bu cara kita mengetahui seseorang itu punya mental health-nya itu bagus atau tidak? Jadi kalau semisal mau lihat apakah seseorang punya mental health yang baik atau itu buruk, maka kita harus cari tahu dulu. Jadi mental health issues itu banyak sekali, terutama untuk hal-hal yang biasa dialami oleh para remaja. Yang biasa dialami atau mereka yang ke psikolog, anak remaja ya, yang ke psikolog kemudian biasanya yang dihadapi adalah anger atau kesulitan mengendalikan emosi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kita bisa melihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah apakah dalam rentang waktu tertentu, saya katakan misal 1 minggu atau 1 bulan nih, dia emosinya meledak sampai berkali-kali, dan itu akan terus episodenya berlangsung terus menerus dan semakin sering. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang memiliki mental health issues dalam hal mengendalikan emosi. Yang kedua ada body dysmorphic disorder. Duh, apa nih? Pernah dengar nggak Tika? Nggak pernah dengar sih, tapi nggak tahu itu artinya apa. Jadi body dysmorphic disorder ini adalah salah satu gangguan kejiwaan di mana seseorang merasa sangat tidak puas dengan fisiologisnya, dengan fisiknya sendiri. Nah, semisal dia mengalami ini, maka karena tadi ya, dia tidak pernah merasa puas dengan dirinya. Setiap kali dia mengaca, kok saya begini ya, kurang bersyukur nih, kurang insecure. Nah, akhirnya insecure. Nah, ketika dia insecure, kemudian dia tidak mau ketemu dengan teman-temannya, kemudian dia melakukan diet ketat semisal, padahal sebenarnya bentuk tubuhnya sudah baik-baik saja, tapi karena itu tadi satu insecure, ada ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri, maka diet ketat. Nah, ketika diet ketat ini dijalani dan dietnya tidak sehat, yang terjadi apa lagi? Dia mengalami masalah kesehatan yang lain, kesehatan secara fisik ya. Nah, setelahnya apa lagi? Lanjut ke anxiety disorder. Kalau sudah anxiety disorder, nanti lanjut ke panic attack. Kalau sudah panic attack, nanti lanjutnya apa? OCD, obsessive compulsive disorder. Merasa selalu ada yang kurang dan harus ada yang diperbaikin terus menerus itu. Gitu ya Bu, pokoknya harus banyak-banyak bersyukur. Betul. Nah, Islam mengajarkan itu betul, yaitu banyak-banyak bersyukur untuk menghindari body dysmorphic disorder ini. Itu ciri-cirinya itu kalau untuk anger sama body dysmorphic disorder ya. Sebenarnya masih banyak lainnya, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya, tapi saya hanya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Gen Z. Nah, kira-kira seseorang yang terkena mental illness itu bisa sembuh nggak Bu? Bisa. Saya yakin bisa dengan beberapa catatan tertentu. Salah satunya adalah catatan pertama adalah support system. Pernah dengar ya support system? Yeah. Nah, sekarang kan banyak sekali Gen Z itu, oh ini nih punya support system yang bagus. Nah, orang dengan mental illness ini bisa sembuh dengan support system yang baik. Yang pertama, support systemnya siapa? Orang tua. Ya, pasti itu yang pertama. Keluarga. Jadi kalau dia mengalami tadi anger, tapi kemudian orang tuanya justru semakin menyalahkan, ini bukannya semakin sembuh kan? Akhirnya bagaimana? Semakin meledak. Maka support system bukan hanya broken home. Kalau broken home, nah mungkin perpisahan orang tua dan lain sebagainya. Tapi ini orang tuanya masih utuh, tapi tidak punya pengetahuan yang baik terkait dengan disorder yang dialami anak-anaknya. Itu satu, support system dari orang tua. Yang kedua adalah support system dari teman, lingkungan sekitar, bisa teman. Yang ketiga adalah kalau misal Gen Z ini masih pada sekolah ya kan, support system yang ketiga adalah sekolah. Nah, support system keempat, kalau misal ini masih berulang dan terus terjadi, maka memang butuh konseling ke yang ahlinya. Siapa itu? Yaitu bisa ke psikolog atau psikiatri. Nah, kalau sudah ke psikolog dan psikiatri tapi masih terus berlanjut episodenya, maka dia harus selanjutnya apa? Cek medicine-nya, berarti harus ambil pengobatan. Saya contohkan ada salah satu gangguan mental yang namanya adalah schizofren. Nah, untuk schizofrenia ini yang paling rendah ya kan, yang paling rendah seseorang yang mengalami gangguan schizofrenia ini harus mengambil obat atau harus minum obat, tidak boleh putus selama 2 tahun full. Kalau misalnya putus kayak sehari dia nggak minum obat itu gimana? Yang terjadi gimana? 1,5 tahun sudah menjalankan pengobatan itu, sudah ambil medicine itu. Tapi begitu 1,5 tahun, 1 hari putus, maka besok harinya dia harus mengulangi hari pertama. Oke, percuma banget gitu ya Bu? Percuma. Ini salah satu yang dialami oleh pasien schizofrenia. Jadi
penting sekali untuk menjaga kesehatan mental kita. Jangan sampai kemudian kita harus mengalami hal-hal ini karena itu betul-betul menyakitkan ya. Nah, misalnya nih Bu, kita mengetahui kalau kita mengalami mental illness, perlu nggak sih kita pergi ke psikolog? Nah, kalau semisal kita punya mental illness, perlu nggak ke psikolog? Taunya kita punya mental illness dari mana nih? Duga-duga pasti banyak banget. Banyak banget yang kemudian menduga bahwa kita punya mental illness. Sebenarnya mental illness tidak sesimpel atau sesederhana yang orang pikirkan gitu. Jangan-jangan baru nervous sedikit karena mau presentasi, nervous, gugup dan lain sebagainya. Aku bilang, wah aku mental kena illness mental nih. Iya. Padahal memang 1 minggu misal bisa presentasi 3 kali dan grogi terus ya kan. Nah ini sebenarnya bukan bagian dari mental illness. Maka ketika kalian merasa tidak nyaman dengan dirinya kalian atau kalian mengalami episode-episode atau mungkin mengalami hal-hal yang merasa sepertinya, hanya sepertinya, maka kalian bisa konsultasikan kepada beberapa orang yang ahli di ilmu ini. Salah satunya adalah orang yang memang sudah mempelajari bidang psikologi. Nah kalau kalian anak-anak yang masih sekolah, kalau semisal mengalami hal ini, lanjutnya kemana? Ke BK. BK ya, ke bimbingan konseling. Kalian harus datang ke sana nih, cerita. Jadi kalau di Mansara itu, di Mansatu Jepara kita punya 3 orang yang kalian bisa cerita di sana. Ada saya di bimbingan konseling juga, ada Pak Ferdian, ada Bu Roi. Kalian bisa cerita ke sana. Nah nanti mungkin dari kita punya pandangan-pandangan tertentu. Oh sebenarnya ini nggak sampai sejauh itu. Kalian nggak perlu ketemu dengan psikolog. Tapi kalau memang kita merasa dari ceritanya kalian datang cerita, kayaknya ini memang perlu deh ketemu sama psikolog, ya berarti kami akan sampaikan kamu butuh bantuan. Kita kalau di psikolog itu kan kita tidak mengatakan bahwa oh kamu butuh obat nih atau kamu butuh ke dokter, nggak seperti itu, tapi kita hanya bisa mengatakan bahwa kalian butuh bantuan ahli. Kalau orang sakit flu biasanya oh ini nih ke apotek dong beli obat flu, beli obat. Atau mungkin oh ini nih kamu harus ke rumah sakit, tapi kita akan katakan kalian butuh bantuan ahli, kalian bisa ketemu dengan psikolog. Nah masalahnya adalah ketika seorang anak ini kemudian memberanikan diri ke psikolog, yang terjadi berikutnya adalah bagaimana? Wah, ke psikolog ya? Berarti kamu gila. Nah itu. Wah, udah gila nih. Udah gila nih. Padahal sebenarnya psikolog ya, seorang psikolog atau psikiater itu nggak hanya nanganin orang gila. Banyak hal yang tadinya masih awal-awal ini nih, yang harus diobatin segera atau harus diselesaikan segera, itu dikonsultasikan dengan baik. Tapi Bu, kalau misalnya kita ke BK itu banyak banget nih orang yang mikir, wah ke BK nakal nih pasti. Anak nakal nih kalau ke BK. Nah catatannya kalau semisal ke BK ya kan, kalau semisal itu kalian dipanggil, Ya, Tika harus ke BK sekarang Tika. Nah berarti ini nih, berarti ada satu pelanggaran yang Tika lakukan. Tapi kalau Tika menyerahkan diri sendiri dengan ikhlas masuk ke BK untuk cerita, nah ini beda kisahnya. Oh berarti Tika mau cerita nih, nggak apa-apa masuk aja ke BK. Sebenarnya teman-teman di Mansara sekarang juga sudah mulai terbuka terkait dengan oh iya ya saya mengalami ini, saya mengalami kegelisahan, ada rasa khawatir yang saya rasakan gitu. Ada pikiran-pikiran negatif yang mulai saya pikirkan akhir-akhir ini gitu. Nah maka mereka kemudian datang ke BK menyerahkan diri dengan ikhlas. Bu saya mau cerita, it's okay nggak apa-apa. Kalau semisal nanti saya ada waktu dan guru-guru BK juga ada waktu, kita pasti akan mendengarkan part of listening yang saya sebutkan tadi. Karena memang itu salah satu pekerjaan, mendengarkan dengan baik ceritanya kalian gitu ya Tika. Nanti kalau Tika sama teman-teman yang lain juga butuh cerita atau konsultasi bisa ke BK. Oke, jadi guys yang masuk BK itu nggak semuanya nakal ya. Nggak semuanya Bukan cuma nakal. anak nakal yang bisa masuk BK. Jadi nanti kalau misal ketahuan Tika masuk ke BK Wah, bukan karena nakal. berarti butuh cerita, butuh teman curhat. Ideal nggak sih Bu kalau kesehatan mental itu diajarkan di sekolah? Terus bagaimana Bu supaya siswa-siswi di sekolah bisa aware terhadap mental health? Terkait dengan bagaimana sih caranya agar anak-anak ini aware atau mungkin menyadari terkait dengan mental health issues. Memang betul saya rasa salah satu bagian dari BK, salah satu dari kami ini sebenarnya pengen menjelaskan kepada anak-anak. Kami butuh waktu, semacam waktu khusus lah. Tidak perlu sama seperti mata pelajaran yang lain ya. Tidak perlu kemudian oh ini jamnya BK nih, nggak perlu, nggak usah. Jadi kayak semisal
satu kali ketika anak-anak pertama kali masuk, kemudian Oke, kita anak kasih baru nih, gitu, Bu. boleh anak baru atau mungkin anak-anak kelas 11 ketika mau naik ke kelas 12 kita masuk dulu ke kelas ya. Oh iya, ini kita mau kasih tahu nih terkait dengan mental health issues yang yang biasa dialami oleh para remaja. Nah, penting sebenarnya. Nah, pastinya ada dong tips and trick untuk menjaga kesehatan mental. Menurut Bu Farah, apa aja nih tips and trick untuk menjaga kesehatan mental? Tips and trick menjaga kesehatan mental ya. Jadi kalau saya biasanya saya harus balance antara waktu atau ruang bagi orang lain dan kemudian waktu atau ruang untuk diri saya sendiri. Me time. Me time, betul. Jadi kalau me time ya benar-benar waktu saya dan diri saya, sehingga saya nyaman sama diri saya sendiri meskipun nggak ada orang lain. Nah, tapi kalau semisal me time, biasanya sekarang tuh orang me time tapi lagi ketemu sama teman-temannya. Wah, nggak me time itu, Bu. Nggak me time, nggak jadi me time, bukan waktu untuk diri sendiri itu namanya, tapi melainkan quality time bareng sama teman-teman. Nah, itu satu balance di situ. Yang kedua adalah jangan terlalu mengkhawatirkan banyak hal. Kayak berlebihan gitu khawatirnya. Jangan terlalu mengkhawatirkan banyak hal. Khawatir boleh, tapi yang penting jangan eksesif atau jangan berlebihan. Satu hal, karena banyak hal sebenarnya yang perlu kita pikirkan. Kalau semisal energi kita habis untuk satu permasalahan, yang lain akhirnya terbengkelai. Maka harus balance antara waktu untuk orang lain, waktu untuk diri sendiri, dan juga jangan terlalu overthinking. Iya, banyak banget nih Bu remaja yang dikit-dikit overthinking terus. Ya, baru jam 12 malam kemudian overthinking. Ini kenapa ya bumi kok itu bisa berputar? Yang nggak penting itu pasti Yang nggak dibikin penting. overthinking. Betul, sebenarnya hal-hal yang nggak penting yang kemudian dipikirkan secara mendetail. Nah, kayaknya udah cukup lama nih Bu kita ngobrolnya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada motivasi untuk teman-teman agar semuanya bisa menjaga kesehatan mental. Motivasi untuk teman-teman ya kan, yang bisa saya sampaikan adalah satu, be happy, no worries ya. Don't worry, be happy. Jangan terlalu banyak khawatir. Ya sudah, jalanin saja, be happy, senang di segala suasana. Kalau misal kita lagi begini ya sudah dibikin senang bagaimana gitu. Don't worry, be happy. Jangan terlalu banyak worries, be happy aja. Jalani yang sekarang kita sedang lakukan dan be happy dengan itu. Pokoknya jalanin aja. Nah ya, terus kemudian yang kedua adalah acceptance atau menerima diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah menerima dan mencintai diri kita sendiri, ya sudah, orang mau ngomongin A, B, C, D ke kita mental kan, karena ini sudah ada perisainya, Udah ada bentengnya. udah ada bentengnya. Acceptance atau penerimaan terhadap diri sendiri gitu Tika. Dua tipsnya itu aja. Oke, terima kasih Bu Farah untuk motivasinya. Sama-sama Tika. Kayaknya udah cukup ya Bu ya bicaranya. Sip. Oke, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Oke, dan sampai jumpa lagi di Brosis selanjutnya, tentunya dengan spesial guest yang nggak kalah menginspirasi kita semua. Oke. Brosis, ngobrol with OSIS. Bye guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.